Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita masih membahas tema 1. Subtema kedua mengenai hewan sahabatku. Untuk muatan IPA kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Tujuan hewan berkembang biak ialah untuk melestarikan jenisnya. Ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, ada yang melahirkan atau vivipar, dan bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan secara bertelur atau ovipar, ciri-ciri hewan petelur antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya seperti burung, ikan, ayam, reptilia, dan katak. Nah, ini adalah salah satu contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Selanjutnya, perkembangbiakan secara melahirkan atau vivipar. Ciri-ciri hewan melahirkan antara lain memiliki daun telinga, kelenjar susu, dan menyusui anaknya. Contohnya sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Serta beberapa jenis hewan lain yang juga berkembang biak secara melahirkan. Nah, ini contohnya lumba-lumba berkembang biak secara melahirkan. Selanjutnya perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan atau yang dikenal dengan ovovivipar. Hewan bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya pada ikan hiu, kuda laut, ikan pari, dan aligator. Nah, ini contohnya pada ikan pari ya. Selanjutnya, untuk muatan IPS kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar mengenai kondisi geografis yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara. Nah, bagaimana sih kondisi geografis tersebut dapat mempengaruhi kegiatan ekonominya? Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, negara Indonesia. Mata pencarian penduduk di sini sebagian besar adalah sebagai petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan juga buruh. Sumber daya alam yang terdapat pada Indonesia pada dataran rendah seperti padi, sayur, jagung, dan buah-buahan. Sedangkan dataran tinggi itu ada teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Pada bagian pesisir pantai, ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Sedangkan hasil hutannya antara lain kayu jati, rotan, dan karet. Nah, untuk barang tambang itu banyak sekali, contohnya minyak bumi, gas alam, boksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Sedangkan negara Brunei Darussalam itu mata pencariannya adalah pertambangan, buruh industri, tenun logam, dan petani. Sumber daya alamnya antara lain hasil bumi utamanya adalah minyak dan gas bumi. Sedangkan pertaniannya contohnya padi, buah-buahan, lada, dan kelapa. Selanjutnya, Filipina. Nah, mata pencariannya antara lain petani, pekebun, dan juga bidang jasa. Sumber daya alamnya antara lain pada dataran rendah terdapat jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Sedangkan untuk hasil kebunnya antara lain tebu, kelapa, akaba, tembakau, dan karet. Negara Kamboja ini memiliki mata pencarian sebagai petani, pekebun, kemudian petambak. Sedangkan sumber daya alamnya antara lain pada pertanian, padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Untuk hasil perkebunan antara lain karet dan tembakau, sedangkan perikanan seperti budidaya ikan air tawar. Kemudian Laos
mata pencariannya adalah petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Sedangkan sumber daya alamnya seperti perairan terdapat pertanian terdapat padi, jagung, dan tembakau. Hasil hutannya contohnya kayu jati, sungai Mekong, ikan kaper, dan ikan perch. Sedangkan untuk perbukitan, tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Negara Malaysia, mata pencariannya sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang banyak terdapat di sini pada hutan antara lain kayu dan karet, pertambangannya timah, sedangkan untuk perkebunannya adalah kelapa, tembakau, teh, dan lada. Myanmar, mata pencarian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, pekebun, dan penambang. Nah, untuk pertanian, sumber daya alamnya antara lain teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Sedangkan barang tambangnya adalah gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Kemudian Singapura, mata pencarian penduduknya adalah bidang jasa dan buruh. Nah, sumber daya alamnya seperti industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Untuk industrinya adalah pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Negara Thailand, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sumber daya alamnya antara lain pada bidang pertanian seperti padi, tebu, tapioka, dan yute. Perkebunannya antara lain karet dan kayu jati. Barang tambangnya seperti batu bara, timah, dan gas alam. Sedangkan perairannya berbagai macam jenis ikan. Vietnam, mata pencarian penduduknya adalah petani, pekebun, penambang. Sedangkan sumber daya alamnya pada bidang pertanian adalah padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Hasil hutannya antara lain kayu jati dan bambu, sedangkan industrinya adalah bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Nah, demikianlah video pembelajaran kita untuk hari ini. Agar lebih mudah dipahami kembali, anak-anak bisa mereview kembali atau mengulang-ulang kembali mendengarkan video penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Demikian, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.